Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada hadirin yang berbahagia. Terima kasih kepada Bapak dosen penguji yang terhormat. Izinkan saya untuk memaparkan hasil proyek saya, yaitu SANDU atau singkatan dari Sistem Andalan Desa Utama. Langsung saja, latar belakangnya itu kegiatan pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan pembuatan surat, tapi juga mencakup pengelolaan data penduduk dan keluarga, penerimaan pengajuan, pemeriksaan kelengkapan berkas, pembagian layanan kepada perangkat yang berwenang, perbesaraan layanan, persetujuan akhir dan penerbitan surat permasihan serta penyusunan laporan. Selain pengajuan secara langsung di desa, banyaknya proses dan sumber pengajuan tersebut memerlukan suatu sistem internal yang terpusat agar data, status pelayanan, dokumen dan riwayat aktivitas dapat dibawa secara terstruktur. Oleh karena itu, dirancang SANDU atau Sistem Andalan Desa Utama sebagai sistem informasi manajemen berbasis web yang fokus pada sektor pemerintahan dan administrasi desa utama. Pengembangan sistem menggunakan metode agile agar proses pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kebutuhan yang berkembang. Nah, kenapa saya mengambil proyek aplikasi desa ini? Lanjut ke masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem manajemen administrasi dan operasional internal desa terutama secara terpusat. Lalu bagaimana mengintegrasikan layanan dari mobile website profil desa dan pelayanan offline. Bagaimana membangun alur layanan dan pengajuan hingga surat diterbitkan dan dihasilkan. Bagaimana penerapan hak akses berbasis peran dan metode agile dalam pengembangan sistem. Lalu untuk tujuan masalah yaitu merancang sistem manajemen administrasi dan operasional dalam desa, terutama secara terpusat, mengintegrasikan pengajuan layanan dari mobile, website profil desa dan pelayanan offline, membentuk alur layanan tersebut dari pengajuan hingga penasihan, menerapkan hak akses berbasis peran dan metode agile dan dalam pengembangan sistem. Nah, jadi si aplikasi yang dibuat ini nantinya itu untuk mengelola pengajuan dan layanan yang ketika diajukan lewat website profil desa ataupun aplikasi mobilenya. Nah, untuk aplikasi mobile saya sudah membuatnya gitu, cuman masih berupa simulasi saja gitu. Jadi ketika si warga desa sudah membuat pengajuan atau membuat pengajuan ke layanan seperti misalkan membuat surat tanah atau surat domisili gitu. Jadi si aplikasi webnya ini akan mengelola data tersebut. Sistem berupa aplikasi web internal untuk administrasi dan operasional desa utama, fokus hanya pada sektor pemerintahan dan pelayanan administrasi desa. Pengguna terdiri dari admin, petugas loket, sekretaris desa, kepala desa, dan kasih bidang. 4. Alur yang dikelola dimulai dari pengajuan hingga surat diterbitkan dan diarsipkan. Mobile dan website profil desa hanya menjadi saluran pengajuan serta publikasi informasi. Nah, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, itu aplikasi mobile hanya sebagai saluran pengajuan untuk masyarakat desa mengajukan membuat bukti surat domisili ataupun layanan lainnya. Nah, jadi aplikasi yang ada di internal desa itu hanya mengelola pengajuan atau masukan yang dilakukan dari si masyarakat desa nantinya gitu. Manfaatnya yang pertama, memusatkan pengelolaan administrasi dan operasional desa dalam satu sistem, memperjelas alur kerja, pembagian tugas dan hak akses perangkat desa, mempermudah pengelolaan data penduduk, layanan surat, arsip dan laporan, membantu monitoring serta evaluasi pelayanan dan oleh sekretaris desa dan kepala desa, memberikan beberapa saluran pengajuan dan informasi status layanan kepada masyarakat. Terakhir menjadi dasar integrasi web internal, aplikasi mobile dan website profil desa. Dasar konseptual informasi, mengelola data menjadi informasi manajemen, mendukung operasional monitoring dan pengambilan keputusan. Administrasi desa mencakup pelayanan mulai data, surat, arsip dan laporan. Aplikasi web terintegrasi menggabungkan pengajuan offline, mobile dan website profil desa, deploy dan review. UML menggunakan use case, activities, web dan class diagram. PPR akses sistem dibatasi berdasarkan peran pengguna, dasar dan workflow penyimpanan, serta melacak proses dari pengajuan semua sampai arsip. Metode
karena memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap berdasarkan prioritas berikut dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan atau penambahan kebutuhan. Melakukan pengajuan, lalu setelah melakukan pengajuan warga desa, setelah itu diverifikasi. Setelah pengajuan tersebut diverifikasi, maka akan didisposisikan ke bagian kasih bidang layanan tersebut. Maka setelah didisposisikan, si pengajuan tersebut akan diproses, lalu akan mendapatkan persetujuan akhir dari kepala desa. Nah, setelah mendapatkan persetujuan akhir, setelah dibuatlah surat. Setelah dibuat bisa dicetak ataupun diunduh. Nah, setelah jadi suratnya atau yang dibuatnya bisa diarsipkan sebagai arsip layanan dan bisa dijadikan laporan. Nah, kemungkinan keputusannya jika persetujuan akhir disetujui setelah ditentukan. Fitur utamanya itu sendiri yaitu ada satu, manajemen sistem dan master data, login dan pembatasan akses berdasarkan role. Lalu kelola pengguna, akses dan menu, kelola data penduduk. 2, workflow pelayanan, input pengajuan offline ataupun dari mobile ataupun dari website Warga Desa. Lalu kelola dan lihat data pengajuan, verifikasi, minta perbaikan, kelola pengajuan, disposisi, kelola layanan dan proses, persetujuan akhir, buat surat, cetak ataupun diunduh, lalu diarsipkan. 3, monitoring dan informasi publik, bisa melihat riwayat aktivitas, melihat dan cetak laporan, kelola informasi desa, kelola agenda dan publikasi ke profil desa. Tampilan sebagai admin sistem, di sini ada fitur ini. Sebagai admin sistem bisa membuat beberapa pengguna. Misalkan di sini ada sekretaris desa, kepala desa, ataupun nanti bisa dibuat yang lainnya. Lalu untuk hak akses juga bisa dibuat. Misalkan admin sistem bisa melihat read dan juga bisa membuat read atau update dan juga delete. Perannya juga bisa dibuat lagi, ada peran untuk admin, ada peran untuk sekdes, dan ada peran untuk kades. Dan untuk menu juga bisa dibuat secara dinamis dalam aplikasi ini. Jadi di sini sekdes bisa mengelola jenis layanan. Misalkan layanan untuk membuat, nah nantinya jenis layanan ini akan merujuk kepada pengajuan warga desa yang ingin memilih layanan surat keterangan domisili. Lalu ada kelola data penduduk, siapa saja yang menjadi warga desa utama untuk dijadikan sebagai pengajuan nantinya. Dan juga ada kelola data keluarga, untuk nantinya bisa jadi juga membuat kartu keluarga untuk mendata siapa saja yang ada di desa. Baik, saya tutup. Sekian, terima kasih.